Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, kita masih diberikan kesempatan untuk menjalankan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam serta mengikuti beliau dalam ritual ibadah kita sesuai dengan kesanggupan kita masing-masing. Karena tidak sedikit orang yang terkena syubhat di dalam menjalankan agama, sehingga mereka berakidah, beribadah dan berakhlak jauh dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena disebabkan dua penyakit, yaitu syubhat dan syahwat. Di antara keunggulan orang-orang yang belajar tauhid, mereka akan terbebas dari hal ini. Sebagaimana Allah berfirman, "Qul ya ayyuhan nas, in kuntum fi syakkin min dini, fala a'budu alladhina ta'buduna min dunillah, walakin a'budullaha alladhi yatawaffakum wa umirtu an akuna minal mu'minin." Ayat ini terdapat dalam surat Yunus ayat 104, yang artinya, katakan, wahai manusia, jika kalian ragu terhadap agamaku, maka aku tidak akan beribadah kepada apa yang kalian ibadahi selain Allah. Akan tetapi aku akan beribadah hanya kepada Allah yang mewafatkan kalian, dan aku diperintahkan untuk menjadi golongan orang-orang yang beriman. Berdasarkan ayat ini, para ulama kita mengambil faedah bahwa orang yang berpegang teguh dengan agama yang benar, maka dia akan selamat dari dua perkara, syubhat dan syahwat. Coba perhatikan tadi. Jika kalian ragu, ini bisa terkena syubhat atau syahwat kita di sini. Apa itu? Takut ditinggalkan mad'u, takut ditinggalkan netizen, takut ditinggalkan followers. Karena followers dan netizen itu banyak yang ragu terhadap agama mereka, banyak yang tidak mengerti, sehingga ketidakmengertian mereka itu jangan sampai mempengaruhi kita. Memperbanyak followers itu syahwat. Memperbanyak followers apa? Syahwat. Kemudian samar dalam beribadah itu namanya apa? Syubhat. Maka orang yang benar pendiriannya, dia akan mengatakan, aku tidak akan pernah beribadah kepada yang kalian ibadah selain Allah. Ini yang menyelamatkan seorang dari apa? Syubhat. Ya. Oleh karenanya, orang yang terus belajar agama tentang tauhid dan sunnah Rasulullah SAW, insyaallah atas izin Allah akan selamat dari dua hal tadi. Ya. Ini lebih banyak terkena syahwat dari kalangan duat, ya tentu duat yang muda, anak-anak muda yang lagi mencari jati diri, mencari followers, mencari pengikut, ya, mencari subscribe. Silakan, tidak masalah, tapi jangan sampai meninggalkan kebenaran gara-gara itu semua. Jangan diganti hal yang mulia dengan hal yang rendah. Ya. Sama demikian juga para panitia kajiannya. Panitia kajian karena sibuk mencari subscribe di YouTube, ustadznya diatur-atur.
Jangan ngomong tauhid, nanti sedikit yang akan subscribe atau melonceng gitu kan. Ada lonceng ting ting gitu kan. Biarin aja, tidak usah diatur ustadznya. Kasihan. Agar kita terhindar dari berbagai macam musibah, syubhat dan syahwat. Berapa lama kita hidup di dunia ini? Akankah kita hidup lama? Kalaupun kita dikasih umur panjang, ya tinggal sisa-sisa nikmat yang bisa kita nikmati. Ya kan? Mau nikah lagi dengan anak SMA udah tua. Ya, tinggal syahwatnya yang besar, kemampuannya yang kecil. Itu dunia. Tinggal sebentar lagi. Ngapain untuk dikejar-kejar? Biar dunia yang mengejar kita. Biar dunia apa? Mengejar kita, dan kita manfaatkan yang ada untuk beribadah kepada Allah. Karena yang berbahaya saat ini bukan para mad'u, yang berbahaya adalah para da'inya. Ya, berbahaya para da'inya karena takut kehilangan pengikut. Makanya ada yang maksa-maksain dalil supaya menghalalkan yang haram, karena banyak orang yang mengikutinya. Dipaksain dalilnya. Ada juga yang maksain agar orang-orang tidak mengikuti akidah yang lurus, seperti mengatakan Allah tidak di atas. Ada juga yang menggunakan cara yang lebih keji, cari kesalahan dan ketergelinciran para pendakwa tauhid, lalu jadikan dalil untuk membenarkan bid'ah dan syirik mereka. Ya. Ada juga yang mengsamarkan pendapat-pendapat ulama, seperti Imam Ahmad bin Hanbal berpendapat boleh bertawassul dengan kehormatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, ketika ada ustadz kita melarang tawassul dengan orang mati, mereka adukan pendapat itu dengan pendapat Imam Ahmad. Padahal itu kalau dirinci tidak seperti itu ceritanya. Beda tawassul meminta kepada orang mati dengan meminta kepada Allah melalui kehormatan Nabi. Dua hal yang berbeda. Ya, contoh, kalau ada orang mengatakan, wahai wali fulan, sampaikan hajat kami kepada Allah. Ini yang mirip dengan cara ibadahnya Abu Lahab dan Abu Jahal atau Walid bin Mughirah, karena mereka meminta kepada orang mati untuk menyampaikan hajat kepada Allah. Bukan ini yang dipendapat yang disebutkan Imam Ahmad, tapi yang kedua, yaitu orang berdoa kepada Allah, ya Allah, dengan kehormatan nabimu aku memohon kepadamu. Jadi dia berdoa kepada Allah tapi menyebut kehormatan siapa? Nabi. Nah, ini diperselisihkan para ulama boleh atau tidaknya. Faham gak? Dan syubhatnya kita lihat di media sosial tidak dirinci. Seperti mereka sekarang lagi yang membuli ustadz-ustadz kita yang melarang tawassul dengan orang mati, dan dibenturkan dengan pendapat Imam Ahmad yang dinukil oleh Ibnu Taimiyah rahimahullah. Ya, bahkan kita kalau tidak belajar, iya juga ya, kan gitu kan? Iya, karena kita tidak memerinci sesuatu. Maka belajar tauhid itu jangan setengah-setengah. Jangan baru ngaji 2 hari ceramah. Gimana dapat pengajarannya? Sekarang syubhat begitu dahsyat. Karena media sosial. Kenapa setiap kali lihat buka Facebook itu kepengen sujud ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Subhanallah. Itu menunjukkan bahwa kita butuh apa? Jadi contoh syubhat tadi, syubhat yang kita harus selamatkan diri darinya. Di mana ada orang mengatakan kita ini tidak mengikuti salaf karena mensyirikan orang yang bertawassul. Sebenarnya tidak ada pertentangan. Imam Ahmad itu tidak menyuruh kita minta langsung kepada mayit, tapi meminta kepada Allah dengan menyebut kehormatan Rasulullah SAW. Dan itu pernah dilakukan para sahabat waktu Rasulullah hidup. Ketika Rasulullah wafat, mereka tidak lagi menggunakan kehormatan beliau, tapi kehormatan Al-Abbas yang masih hidup.
Mereka datang kepada Al-Abbas karena Al-Abbas ini dicintai oleh Rasulullah SAW. Ya. Kedua hal ini berbeda atau tidak? Makanya termasuk yang tidak bisa kita katakan syirik besar, orang mengatakan tawassalna bi bismillah wa bil hadi Rasulillah wa kulli mujahidillah bi ahli al-badri ya Allah. Itu kan tawassul, minta kepada Allah tapi melalui orang-orang ini. Maka berselisih para ulama tentangnya, apakah itu syirik atau tidak. Menurut pendapat yang disebutkan oleh Imam Ahmad itu, ya tentu itu dibolehkan menurut mereka. Tapi yang rajih insyaallah pendapat jumhur bahwa untuk menutup semua celah kesyirikan itu dilarang. Itu dilarang. Ya. Nah, ini mengenai contoh keadaan syubhat, keadaan syahwat yang terjadi di zaman ini. Ya. Kemudian syahwat yang lebih banyak menimpa kita ini, yang sudah ngaji, masalah apa? Syahwat. Ya. Dan terutama teman-teman yang bertugas mengumpulkan donasi. Jadi kumpul donasi tidak tercela. Tapi bisikan iblis di saat ngumpulin donasi itu banyak. Disuruhnya cari-cari dalil supaya kita menghalalkan donasi orang. Itu berbahaya. Ya, bahkan ada sebagian teman-teman yang mengkorupsi. Faham korupsi? Ya, sampai ada salah seorang purnawirawan, irjen, tapi dia juga MH, Magister Hukum, dan dia jadi lawyer sekarang. Setelah pensiun dari kepolisian, dia jadi lawyer. Dicerita bagaimana orang-orang sebagian salafi ini, dan dia udah ngaji, alhamdulillah, orang yang ngaji sudah dulu, dicerita ada teman-teman wakafkan tanah ke salah satu ustadz kita. Ustadz kita ini kan polos, tidak menyebut hitam di atas putih. Sekarang aset yayasan itu mungkin ratusan miliar dengan tanah wakaf tadi. Nah, pemilik tanah menarik kembali tanah wakafnya, minta agar tanah itu dikembalikan kepada dia bersama aset-aset yang dibangun di atas. Bayangkan, karena dia udah melihat usaha dia tidak seberapa dibandingkan hasil pondok pesantren ini. Orang masuk ke situ mungkin awal masuk 40 juta kali 1000 berapa miliar. Kayak pemilik tanah wakaf karena melihat ini dunia, ditarik kembali. Begitu di persidangan, para ustadznya kalah. Mereka akhirnya menang ketika diangkat ke MA, Mahkamah Agung. Dan ini cerita polisi tadi. Bagaimana orang sekarang dengan dunia ini tarik menarik, syahwat luar biasa. Dan kita harus jaga diri. Termasuk yang berbicara ini harus jaga diri. Terkadang setan itu berbisik kepada kita, antum yang berjasa di yayasan itu, antum yang ambil alih gitu. Padahal kita tidak punya jasa. Kita mungkin hanya bantu sekedar pertemukan dengan donatur, lalu orang-orang yang punya pesantren yang berjuang, lalu kita masuk situ dengan bisikan-bisikan syaitan. Ini berbahaya. Apalagi syahwat-syahwat yang lain, seperti misalnya berhutang dengan niat tidak mau bayar. Ini berbahaya. Rasulullah SAW bersabda, man akhadha amwalan nas yuridu ada'aha addallahu anhu. Barang siapa yang menghutang uang manusia dan dia niat ingin membayar, Allah akan bantu dia untuk membayarnya. Wa man akhadaha yuridu itlafaha atlafahu Allah.
Barang siapa yang menghutang uang manusia dan dia niat ingin menghabiskan uang itu, maka Allah akan menghabiskan dia. Sering terjadi nggak berhutang tak niat bayar? Ini syahwat yang menimpa kita kadang orang-orang pengajian. Ya. Dan hutang itu harus dibayar. Jangan kita lihat baiknya orang kemudian kita manfaatkan. Jangan. Itu akan membuat kita terbiasa. Bahkan akan dibangunkan bersama pencuri ketika dibangkitkan di hari kiamat nanti. Ya. Sekali ini terjadi pada kita-kita yang ngaji. Usahakan sekarang perbaiki niat kita. Luruskan keinginan kita. Kita mengaji untuk menjadi orang yang benar, bukan justru kita menjadi orang yang tidak benar. Bahkan waliyadzubillah, ada beberapa ustadz sebaya dengan anak, dan anak jadi saksi, bahkan anak bisa jadi saksi nanti di yaumul qiyamah. Ya, dia kumpulkan donasi untuk pesantren anak yatim 100 juta lebih, bahkan lebih dari itu. Nanti dikasih ke pesantren 15 juta, 20 juta, kemudian di foto-foto karena dia memang fotografer, pandai di media sosial, dan dia khatib. Dan dia menggunakan uang itu untuk bangun rumah dan beli mobil 2. Waktu itu kita mau polisikan, tapi teman-teman terlalu berperasaan. Karena semua polisikan untuk menyelamatkan harta orang banyak. Sampai hari ini tidak ada yang bisa menangkapnya. Karena kalau saya berkomentar di media sosial tentang dia, anak bisa ditangkap. Kasus ITE kan? Iya. Bahkan kemarin ada dikirim video, dia lagi asik membawa mobilnya, dia lagi joget di mobilnya. Padahal di media sosialnya dia mengharamkan musik. Kenapa dia begitu? Dia ingin menarik simpatisan orang-orang baik yang sudah mengaji. Ya, karena orang yang sudah mengaji terlalu royal di dalam memberikan apa? Sumbangan. Bahkan salah satu teman anak yang ada di Bogor pernah menelpon anak, siapa fulan ini, kami ingin berikan bantuan kepadanya, bahkan kami mau umrohkan. Anak kasih tahu dia penipu. Ya. Dan waktu itu ada yang mengatakan, antum hasad Ustaz, terserah ente. Karena dia teman baik anak, dia teman dekat anak, dan anak tahu siapa orang, dan dia tertipu dengan urusan ini. Nah, kita pun harus sadar, itu tergelincir. Makanya saya katakan tadi, kalau bisa setiap kali buka media sosial, doa ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Apalagi syahwat aww ajib. Ya. Dan ini media sosial ini akan keluar yang biasa kita buka. Ya, kalau kita biasa buka ceramah Ustaz Yazid 2-3 kali aja, maka setiap kita buka pasti nongol Ustaz Yazid. Ya. Atau kita buka Ustaz Abdul Hakim, nongol terus. Ya. Walaupun sesekali nongol, ya itu. Maka sekali lagi kita berada di zaman ingin menyelamatkan diri dari dua hal itu. Maka kalau kita ikuti surat Yunus ayat 104 tadi, insya Allah kita selamat. Ya, berpegang teguh dengan hakikat Islam, itu tauhid. Maka di antara keutamaan yang diambil dari ayat tadi, faedahnya adalah fadlu hakikatul Islam, keutamaan inti ajaran Islam, itu tauhid. Yang kedua, fadlu al-mutamassikin bihi, keutamaan orang yang berpegang teguh dengannya. Yaslimuna minasyubuhati wasyahwat, mereka selamat dari syubhat dan syahwat. Ya, kalaupun jatuh dalam kesalahan segera bertaubat, kan itu yang terbaik. Itu yang terbaik. Nah, ini mengenai
nasihat ana untuk malam hari ini, bahwa kita tidak boleh berhenti belajar. Karena ilmu, yang namanya keyakinan di dunia ini adalah kaitannya dengan apa? Ilmu. Selamat dari syubhat pun kaitannya dengan apa? Ilmu dan amal. Tapi ilmu akan menyelamatkan kita dari syubhat apabila ilmu itu telah menjadi karakter kita. Telah menjadi apa? Karakter. Misalnya, kita tahu sholat itu rukunya begini dan begitu. Sulit untuk merubah kebiasaan yang sudah menjadi karakter ini dikala ilmu yang kita pahami betul-betul telah menjadi diri kita. Kita mengilmui wajib sholat berjamaah di masjid. Awalnya berat, tapi lama-kelamaan dia menjadi sebuah kebutuhan. Kenapa menjadi kebutuhan? Karena sholat berjamaah di masjid adalah bagian daripada diri kita. Udah menjadi karakter. Apa yang kita pahami sudah menjadi apa? Karakter. Demikian juga orang yang suka berbagi. Kalau dia tidak terbiasa dari awal, maka usahakan dia biasakan dulu, agar segala sesuatunya menjadi apa? Karakter. Ya. Ini yang perlu kita pahami bersama, bahwa kita sangat butuh pada belajar, terutama mempelajari prinsip agama kita, tauhid dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, sekarang sudah jam 8 kurang. Fadhal, ada yang mau bertanya silakan. Karena malam ini pertemuan perdana kita setelah berlibur. Kelamaan gak liburnya? Kelamaan. Baik, ada bertanya silakan. Fadhal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasus kemarin yang soal musik. Iya. Ini di luar kasus dari Ustaz yang itu ya Ustaz ya. Jadi kan kalau kita lihat misalnya dari pendidikan institusi Polri dan TNI, baik itu Akpol atau Akmil, itu kan pasti pendidikannya wajib ada yang namanya drum band atau marching band. Kan kalau mereka lari kan pasti yel-yel buat semangat membara. Nah itu hukumnya gimana Ustaz kalau soal dikaitkan dengan musik tadi, yang main alat musik drum band untuk pembukaan pendidikan atau saat lagi latihan dan acara dari pemerintahan langsung, itu gimana Ustaz? Barakallahu fikum. Mengenai musik, dia termasuk perkara haram yang diperselisihkan dan ditakwil. Yang menghalalkannya, mereka tidak bisa dikatakan kafir karena menghalalkan yang haram. Kenapa? Karena mereka mentakwil. Apa? Mentakwil. Kena syubhat boleh. Kemudian kedua, mengenai haramnya musik, kita juga harus mengakui bahwa haramnya musik bukan sekarang pembahasannya, sejak dulu. Antara halal dan haram ini, jangan kita anggap para salaf tidak ada yang menghalalkannya. Ada sebagian daripada para orang-orang yang hidup di zaman ini, orang penting tapi bukan ulama. Orang penting yang kita maksud sebagian keluarga Nabi, seperti keluarga Ja'far bin Abi Thalib, ya, ada keturunannya yang masih dihormati oleh para sahabat lainnya. Ya. Terlepas riwayat-riwayat itu apakah lemah atau tidak, itu urusan kajian istidlal ilmiah. Ya. Tetapi yang disayangkan adalah masalah musik ini yang menghalalkannya dipaksain untuk mengatakan bahwa di dalam Al-Quran ada surat musik. Itu yang menjadi masalah. Semua ulama tidak ada yang mengatakan ini. Kalau dia mau bahas perselisihan yang pernah terjadi, oke? Itu kita ketahui terlebih dahulu. Kita juga yang mengharamkan jangan terlalu baperan juga. Ini karena baperan semua bantahnya dengan apa? Bully. Jangan dibully. Orang yang salah jangan boleh dibully. Kan sudah saya sampaikan. Kita lihat orang yang bersalah bukan dibully, tapi dia apa kan?
dibantah dengan ilmu. Tidak punya ilmu berhenti, jangan ngomong. Oke. Lalu bagaimana dengan keadaan sekarang? Orang masuk akpol, ya harus begini dan begitu. Jika mereka terkena takwil, maka mudah-mudahan Allah mengampuni mereka. Dan ini bukan hanya Indonesia, Saudi Arabia pun menggunakan alat-alat itu, ya kan? Ketika acara-acara kenegaraan, kita tetap yakini bahwa itu haram karena pengkajian, bukan karena kita mengikuti hawa nafsu. Ada pengkajian hadisnya. Naam, ada hadis riwayat Imam Bukhari berkaitan dengan hal itu. Ana punya kitabnya soalnya di sini. Berkaitan khusus membahas tentang itu. Dan penulis kitab di awal tulisannya membela habis-habisan orang-orang yang menghalalkannya. Tapi di akhir dia jelaskan begini sisi penyimpangannya dari salahnya pendali. Sekiranya betul-betul halal di musik, Anda datang kajian bawa gitar loh. Gitar. Misalnya kita bosan duduk sebentar ya. Bisa aja kan? Dan khusyuk bacanya. Ada sebagian madhab yang bolehkan, bukan hanya Ibnu Hazm Al-Zahiri. Sebagian ulama madhab lainnya juga membolehkan. Tetapi tidak pada imam yang 4. Nah, jika mereka melakukan itu dengan dasar takwil tadi, ya mudah-mudahan Allah ampuni. Mudah-mudahan Allah ampuni. Tapi bisa dibedakan antara 3 perkara: musik, nyanyi, syair. Ketiganya punya hukum yang berbeda. Yang diperselisihkan haramnya musik dan nyanyi. Nyanyi tanpa musik maksudnya. Nyanyi tanpa musik sampai sekarang ana masih berpegang pada boleh, selama tidak mengikuti nyanyi-nyanyi yang fasik di media sosial atau di TV. Misalnya Cinta Satu Malam misalnya, nggak boleh. Nyanyi fasik, ada banyak bohongnya. Atau Jatuh Bangun Aku seperti Maggie Z dulu gitu. Walaupun nggak pakai musik, tapi misalnya seorang ingin bercanda sama istrinya, dia menyanyi Nina Bobo, istriku Nina Bobo, boleh nggak? Anda punya istri, nggak tahu caranya tuh. Nah, ini nyanyi yang tidak mengandung apa? Kesyirikan, tidak ada maksiat. Ini berselisih kalau ulama boleh tidak. Tanpa musik ya. Ya. Kemudian syair itu tidak dinyanyikan, tapi bacanya agak bernada, ada intonasinya. Seperti misalnya naqil fuadaka haitsu syi'ta minal hawa mal hubbu lil habibil awwali illa lil habibil awwali wa kam min manzilin fil ardi ya'lafuhu al fata wa haninuhu abadan li awwali manzili. Wahai laki-laki yang masih segar, pindahkan hatimu kemana kamu pindahkan, cintamu pasti pulang kepada rindu cinta pertama. Berapa banyak rumah yang dikelilingi oleh seorang pemuda mencari cinta yang baru, rindunya tetap pada rumah yang lama. Nah, itu kan syair. Nah, kalau saya menyanyikan Naqil fuadaka haitsu syi'ta minal hawa, ini baru masuk gina, nyanyian. Nah, yang dilakukan yel-yel di jalan itu tidak ada musiknya, ya kan? Tentu insya Allah itu boleh, selama tidak mengganggu janda yang lagi jemur pakaian, ya. Itu boleh. Ya. Indonesia Raya tanpa musik boleh. Boleh. Indonesia gitu. Boleh. Boleh. Dan dulu saya pernah, tidak tahu ya apakah pendapat Ustaz Abdul Hakim sudah berubah atau tidak, tapi Anda pernah nanyakan itu waktu Umroh 2022 sama beliau. Dia bawa jemaah, Anda bawa juga. Anda nanya, Ustaz, dulu saya pernah dengar ceramah Ustaz waktu pembahasan hadis dhaif. Ya, Ustaz ditanya tentang hukum asal nyanyi.
Kata beliau hukum asal nyanyi itu boleh. Yang tanpa musik ya boleh. Kemudian beliau contohkan Nina Bobo tadi. Ya. Atau mau nyanyi balonku ada 5, enggak ada arti juga tuh apa balonku ada 5. Ya. Silakan, enggak masalah. Kalau antum hanya sekedar itu. Tapi musiknya itu yang ketat pembahasannya. Ya. Yang sangat ketat pembahasannya. Dimana sampai hari ini kami masih berpegang dengan pendapat jumhur bahwa itu adalah haram. Kita juga harus adil menyampaikan pendapat bahwa ini adalah memang pendapat apa? Jumhur. Ada yang bolehkan? Ya ada. Itu dengan pendalilan-pendalilan yang menurut orang yang mengharamkannya adalah pendalilan yang lemah. Dan yang mendengar ini haram juga jangan terlalu baperan juga. Wah, apa itu salafi suka menyalahkan orang lain. Kita katakan, antum lagi ngapain sekarang? Antum lagi nyalahin sekali. Sekarang Pak Ramadan, anak katakan Pak Ramadan musik itu haram. Antum katakan ke anak, Ustaz, hargai dong pendapat orang lain, jangan begitu. Nah, sekarang antum hargai nggak pendapat anak? Seharusnya antum menghargai pendapat anak yang mengharamkannya. Ketika antum katakan, oh Ustaz ini suka menyalahkan orang lain. Sekarang antum lagi ngapain? Lagi nyalahin anak kan? Jadi menyalahkan orang itu adalah fitrah bagi setiap orang yang punya pengetahuan tentang apa yang mau dia salahkan. Jelas? Jangan terlalu baperan juga. Kita kadang udah ngaji lebih baperan daripada orang yang membawa syubhat. Ya. Kalau tak bisa bantah, berhenti. Ngaji aja dulu. Kalau bisa ya bantah. Makanya kenapa Anda tidak terlalu banyak bantah di media sosial? Sudah ada Ustadz Muflih, sudah ada Ustadz ini. Ngapain juga masuk? Mau pansos? Enggak perlu pansos. Anda udah insya Allah cukuplah gantengnya. Harus terlalu pansos. Ada lagi? Fadhal. Agar kita tidak tergiur dengan dunia dan kita tidak terlalu mengkhawatirkan masa depan. Kalau dunia harus tergiur dengarnya, tapi mengkhawatirkan masa depan dunia itu yang salah. Kita dinalurikan untuk menyukai apa? Dunia. Bahkan saya duduk sama salah seorang ustadz saya. Anak kasih tahu, anak usaha ini. Kata beliau, kata ustadznya, teruskan usahanya, tapi jangan lupa antum tuh talibul ilmi. Tetap harus baca dan mengajar. Usaha tetap jalan, jangan sampai menghalang. Bahkan usaha itu alangkah lebih baiknya jatuh di tangan orang-orang yang soleh. Kemudian beliau ceritakan tentang seorang ulama yang punya keistimewaan, diapit oleh 2 orang mulia. Dia sebagai gurunya Imam Syafi'i, muridnya Imam Abu Hanifah. Jadi Imam Syafi'i tidak ketemu Abu Hanifah. Imam Syafi'i punya guru Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani namanya. Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani ini berguru kepada Abu Hanifah. Posisi Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani, dia pun sisi yang mulia. Dia punya murid namanya Imam Syafi'i, dia punya guru namanya Imam Abu Hanifah, dan dia yang menggabungkan antara madhab ahlul ra'yi dan madhab ahlul hadis, Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani. Dan kalau dia ngajar seperti ini di hadapan muridnya, dia seakan-akan orang yang zuhud, tidak punya apa-apa. Dan seakan-akan bukan orang yang suka hitung dunia. Begitu Imam Syafi'i datang bertamu ke rumahnya, berapa murid yang lain, dia lagi ngitungin barang dagangannya. Apa barang dagangannya? Batangan emas. 1, 2, emas batangan, tahu kan? Dia jual kilo-kiloan tuh emas tuh. Sampai muridnya ngomong, Syekh, Anda kayak ini? Iya, kata dia. Saya. Bagaimana pendapatmu wahai Syafi'i? Kalau harta ini Allah berikan kepada para penjahat, akan diapakan? Itu. Kita harus punya keinginan juga ke sana karena kita naluri. Yang bermasalah adalah gimana tipsnya agar kita tidak tertipu dengan apa yang kita sukai ini. Kan yang menjadi masalah kita bukan apa yang kita sukai, tapi kita tertipu dengannya hingga kita jauh dari Allah. Yang pertama kita harus ingat, itu hanya wasilah. Itu apa? Wasilah. Yang kedua,
dia tidak dibawa mati. Ya. Yang ketiga, dia adalah titipan Allah yang akan dipertanyakan kepada kita nanti di hari kiamat kalau salah membawanya, salah menggunakannya. Kemudian yang keempat, dan ini yang sangat harus kita miliki. Kita tidak punya dunia, tapi hasad kepada orang yang punya dunia, yaitu letakkan dunia di tangan kita meskipun kita punya harta. Jangan terlalu banyak diletakkan di mana? Di dalam hati. Karena kata Ibnu Qayyim rahimahullah, ahli dunia itu bukan yang punya duit. Ahli dunia itu ya hakikatnya adalah orang yang tidak punya harta, tapi dunia penuh di dalam hatinya. Kalau ada orang ahli dunia itu dia anggap ini hanya wasilah, bukan untuk alat sombong dan seterusnya. Seperti Anda sampaikan nasihat di media sosial waktu itu, bahwa misal kita punya kendaraan, gunakan untuk pulang kampung seterusnya, bukan untuk bersombong-sombong di kampung kita, tapi untuk bersilaturahmi dengan keluarga. Kalau bisa jalan kaki pun kita jalan kaki, ya kan? Tetapi karena itu wasilah, kita butuh. Sekedar itu, jangan taruh di hati terlalu banyak tentunya. Sehingga begitu uang yang ada di kantong kita diambil istri kita karena dia butuh, kita nak marahi istri kita, karena uang yang dia ambil tidak seberapa dibandingkan dengan istri kita, gitu maksud Anda. Paham gak? Ada orang dia taruh uang di kantongnya, mungkin istrinya kira, oh ini kayaknya suamiku lagi surprise nih, dia taruh agar Anda ambil nih. Padahal enggak kan. Itu dia ambil istrinya uang 200.000 atau 100.000, dan dia butuh juga, laki-laki butuh uang untuk isi bensin. Istri belanja karena kebutuhan. Ini dunia. Antum akan bandingkan, iya ya, istri Anda membantu Anda dalam keimanan, sedangkan itu tidak seberapa. Nah, itu tanda orang tidak tertipu dengan dunia. Atau yang harus diperhatikan, yaitu tanda orang itu tertipu dunia, dia menyedihkan yang telah berlalu dan meresahkan yang belum tentu terjadi. Ingat, ini dihilangkan. Jangan terlalu banyak bersedih tentang sesuatu yang telah berlalu. Oh dulu saya rugi segini. Karena ingat rugi terus, tidak jadi usaha yang sekarang. Ya enggak? Atau dia tidak mau usaha sekarang karena dia berpikir jangan-jangan akhirnya modal habis dimakan. Karena terlalu banyak Jangan-jangan. Udah, antum jalani saja. Jadi menyedihkan sesuatu belum tentu terjadi, itu termasuk terlalu cinta kepada dunia. Ya maka para sahabat itu, hari ini ada makan yang hari ini, besok cari. Kan besok bukan hari kita, masih milik Allah. Yang sudah dikasih oleh Allah adalah hari ini. Gitu. Jelas? Ya. Dan ini juga nasihat buat teman-teman yang takut pulang kampung karena habis duit. Pulang kampung silaturahmi kepada keluarga. Ya, kalau sudah ada kemampuan, pulang. Karena terkadang itu perhitungan terlalu ketat, perhitungan matematikanya. Matematika kita adalah 1 tambah 1 sama dengan 2. 10 kurang 1 sama dengan 9. Matematika Allah, 1.000.000 kurang 100, 100-nya dilipat gandakan. 900 tetap dalam hitungan kita 900. Faham gak? Jadi kadang kita terlalu menghitung dengan matematika kita. Karena terlalu cerdas, semua dihitung dengan matematika kita. Udah sekali-kali pakai hitungan Allah. Ya. Maka oleh karena itu, orang yang betul-betul menjaga diri dari cinta kepada dunia yang berlebihan, dia berusaha untuk memikirkan tadi, menghilangkan pemikiran tadi. Jangan sedihkan yang telah berlalu. Tidak usah menyesal. Aduh menyesal anak usaha kambing dulu, tidak suntik kambing-kambing sakit, akhirnya mati semua gitu. Kalau begitu antum tidak akan usaha kambing lagi. Ya. Kalau mau masa lalu itu jangan disedihkan, tapi jadikan sebagai kaca spion. Tahu kaca spion? Kita lagi naik motor nih, takut diserempet orang, sekali-kali dilihat kaca spionnya. Kalau antum lihat kaca spion terus, nabrak di depan. Udah nabrak mobil box lagi di depannya. Kan begitu. Itu orang yang selalu ingat masa lalu dia sehingga dia sedih. Yang di depan pun
terlalu dikhawatirkan. Karena memikirkan di depan, dikhawatirkan. Yang sekarang kan diperhatiin. Maka itu tanda orang cinta dunia. Maka sekali lagi hilangkan itu semuanya. Kemudian jangan lupa meminta kepada Allah, di mana doanya, Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba'. Dari jiwa yang tidak pernah kenyang, ya. Wa min da'watin la yustajabu laha. Banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Samping itu juga banyak baca sejarah. Anda baca sejarah para sahabat. Bagaimana mereka berjibaku dengan apa? Dunia. Ada mereka makan. Enggak, udah. Enggak dipaksain. Ya. Mereka sedihkan karena enggak bisa beribadah. Nah, Anda pernah dengar doa Allahumma inna nas'aluka min khairin nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inna nas'aluka min khairin nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Mungkin tadi mereka bertawassul dengan kebaikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, aku minta kepadamu dari kebaikan nabimu. Sebenarnya min di situ bukan berarti min dari, mungkin diartikan juga dengan bi. Tawassul dengan itu. Karena sebagian orang bertawassul dengan hal tersebut dengan adanya madhab tadi. Dan kita juga tidak bisa mutlak langsung menyalahkan tanpa dibahas secara ilmiah. Walaupun itu termasuk syirik pintu. Syirik pintu, faham syirik pintu? Pintu kesyirikan, walaupun celahnya kecil. Walaupun celahnya apa? Kecil. Karena Nabi telah menutup di situ. Ada sebagian orang mengatakan, ya sayyidina, ya ibna sayyidina, ya khairana, ya ibna khairina. Orang-orang memuji Nabi SAW waktu itu. Kata Nabi, ya ayuhan nas qulu biqaulikum. Manusia, ucapkan dengan ucapan kalian. Wala yastahwidhannakum syaitan. Jangan sampai setan menipu kalian. Ini yang dimaksud. Sayyidina boleh enggak? Boleh, tapi kalau itu berlebihan, ya, dan sampai mengantarkan kepada pintu syirik, Nabi mengingatkan, jangan sampai setan menipu kalian. Yang aman apa kata Nabi? Innama ana Abdullah wa rasuluh, faqulu Abdullah wa rasuluh. Itu yang aman. Ya kan? Makanya tadi ulama-ulama kita berkaitan dengan tawassul dengan kehormatan Nabi, mereka menjaga dari hal-hal terjatuhnya dalam kesyirikan. Ingat ya, yang ini dengan yang dilakukan orang sekarang berbeda. Ya Allah, dengan kehormatan Nabi-Mu aku berdoa. Ini bertawassul dengan apa? Kehormatan. Kalau kita minta langsung, wahai Nabi, sampaikan hajat kami kepada Allah. Beda enggak keduanya? Beda, dua hal yang berbeda. Yang kedua ini yang musyrik, yang tidak ada perselisihan tentang kesyirikan. Yang pertama diperselisihkan karena saddu dzari'ah, menutup semua celah kesyirikan. Paham kan? Oke. Saya kira cukup karena waktu sudah menunjukkan 18 ini. Ada acara lain ini. Iya. Pak Ketua, mana Pak Ketua? Silakan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.